Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama ibu. Oke, kemarin sama ibu kalian dikasih tugas ya tentang mencari sejarah lahirnya HAM di dunia. Oke, di sini ada 4 kejadian yang menurut ibu penting untuk lahirnya HAM di dunia. Sebenarnya HAM sendiri itu lahir dari hak ya, hak, dimana hak itu berhubungan dengan adil atau tidak adil. Oke, di sini ada kejadian pertama yaitu Magna Carta. Magna Carta pada tahun 1215, di mana ada Raja John, raja di Inggris, yang memberikan jaminan pada bangsawan dan keturunan-keturunan para bangsawan tersebut. Jaminannya itu adalah pembebasan beberapa hak. Jadi katanya kalau di sana itu bangsawan-bangsawan itu tidak dipenjara kalau misalnya sudah melakukan kesalahan gitu. Jadi ada pertimbangan sehingga mereka mendapatkan hukuman yang lain atau menggantinya dengan hal yang lain. Oke. Nah, kenapa sih mereka itu bisa mendapatkan pembebasan beberapa hak? Itu karena para bangsawan sudah membantu kerajaan dari segi keuangan. Jadi yang namanya bangsawan-bangsawan di Inggris itu membantu kerajaan Inggris agar kerajaannya sendiri makmur gitu. Nah, maka dari itu mereka meminta kepada Raja John agar mereka itu diberikan hak istimewa dibandingkan warga negara Inggris yang lainnya. Makanya kalau kita sekarang tahu di Inggris itu kan negaranya itu berbasis kerajaan. Beda dengan Indonesia, presidensial. Nah, kalau di sana itu kerajaan di mana pemerintahannya itu sebenarnya bukan rajanya, tapi Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri sendiri itu bekerja atas dua bilik. Dua bilik itu di sini adalah salah satunya adalah bilik bangsawan ya, dia yang berpihak kepada para bangsawan. Oke, ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah titik akhir dari perlawanan rakyat Amerika terhadap tentara Inggris atau penjajahan Inggris terhadap Amerika gitu. Jadi dulu Amerika aja pernah dijajah sama Inggris gitu. Nah, ketika dijajah oleh Inggris inilah lahir yang namanya Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan, yang menandakan bahwa Amerika benar-benar menjadi tanah yang bebas dari Inggris. Kenapa bisa begitu? Karena rata-rata sebenarnya orang yang pergi ke Amerika itu bukan orang Amerika asli. Karena orang Amerika asli kan kita tahu nih adalah orang-orang suku Indian. Sedangkan orang-orang Amerika yang sekarang yang berkulit putih itu rata-rata orang Eropa yang lari dari Eropa karena mereka tidak suka dengan sistem kerajaan ataupun sistem dari gereja, sehingga mereka itu pergi meninggalkan tanah daratan Eropa, lari ke Amerika. Nah, di Amerika inilah mereka membentuk kehidupan yang baru gitu. Nah, lalu di sini ada Revolusi Prancis. Nah, Revolusi Prancis ini di sini adalah bentuk perlawanan dari rakyat Prancis terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis yang ke berapa nih kalau Romawi dibacanya? Louis yang ke-16, yang hasilnya adalah pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang mencangkup hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternity. Kenapa sih mereka itu melawan rajanya sendiri? Karena rajanya sendiri melakukan kesewenang-wenangan, menggunakan uang kerajaan, uang rakyat, sehingga rakyat itu membayar pajak, membayar upeti, tapi ternyata digunakan untuk kemewahan, barang-barang mewah untuk raja-rajanya seperti itu. Bahkan rajanya ini tidak melakukannya sendiri, melakukannya dengan istrinya. Itu makanya rakyat Prancis ketika itu melawan kerajanya. Lalu di sini ada deklarasi Wina yang baru terjadi 1993. Di sini adalah evaluasi tahap 2 dari pembahasan HAM oleh negara-negara PBB. Ketika itu kan Indonesia juga masuk ya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB sendiri merasa bertanggung jawab atas HAM. Jadi, makanya nih PBB menyelenggarakan yang namanya, kita tuh harus bahas nih HAM tuh bareng-bareng gitu kan dengan negara-negara PBB gitu. Jadi makanya keluar yang namanya deklarasi Wina gitu. Jadi ini adalah beberapa kejadian yang melahirkan HAM di dunia. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat HAM itu kan kemarin sama ibu itu disangkutkan dengan yang namanya SARA
Sara. Sara itu yang namanya suku. Ada agama. Ada ras. Ada antar golongan. Nah, di sini suku, agama, ras, dan antar golongan. Kenapa sih mencakup yang ini? Karena yang namanya manusia itu kan berbeda-beda, sedangkan kehidupan itu menuntut yang sama. Jadi, makanya ada yang namanya hak dasar manusia. Hak yang paling dasar dari manusia apa? Yang paling dasar dari manusia itu adalah hak untuk hidup. Ingat ya, jadi yang paling dasar dari HAM adalah hak hidup sebenarnya. Jadi kita lihat nih dari sini, keempat di sini semuanya kan pembahasannya tentang hidup. Di sini tentang hidup para bangsawan. Di sini tentang hidup orang-orang yang tinggal di Amerika. Di sini tentang hidup adalah rakyat Perancis dari kesewenangan rajanya sendiri. Dan di sini adalah hak hidup semua peserta perserikatan bangsa-bangsa, negara-negara perserikatan bangsa-bangsa gitu, termasuk Indonesia. Maka dari itu HAM memang diselenggarakan di seluruh dunia. Bahkan HAM itu tidak terbatas oleh kamu negara mana, saya negara mana, tidak dibatasi oleh itu, tapi melainkan hak untuk hidup itu mencakup semuanya, universal gitu. Oke, cukup sekian video dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.